Tribuners, jumpa lagi bersama Putri Utami di sini. Dan di liputan UM kali ini Putri ingin mengajak Tribuners semua untuk mengunjungi salah satu UMKM yang sudah terkenal banget di Kota Ambon. Apalagi kalau bukan Dapur Lakaco. Nah, produk apa aja sih yang ada di Dapur Lakaco ini? Yuk ikutin keseruan Putri di sana dan akan kita lihat nanti. Alhamdulillah, kakak putri saya. Ayo masuk. Ya, Ibu, ini aku melihat ternyata Ibu juga punya semacam apa ya, minimarket begitu ya. Jadi selain punya Dapur Lakaco, punya kue-kue khas-khas yang wow, namanya aja udah bener-bener wow banget. Ternyata Ibu juga punya semacam minimarket. Jualan kecil-kecilan, kakak putri. Gitu ya. Yang penting kalau pensiun kan kita harus tetap berkarya, biar tetap cantik-cantik. Oke, Ibu, kita mau lihat nih produk-produk dari Dapur Lakaco, boleh? Boleh, silakan. Yuk Tribuners, kita intip ayo, aja yang ada di Dapur Lakaco. Ayo, kita kesini yuk. Wow, udah ada banyak banget nih. Apa nih Ibu? Ini kue Cina Tribuners. Ini mau dibawa ke Hilya, ke Fris, Dian Pertiwi, kemudian juga Saburo, Manusela, Saburo, Galunggung, Diteli. Ini yang berupa coklat. Ada berbagai varian ya Tribuners. Iya. Ada apa aja nih Bu variannya? Ada variannya kacang hijau, ada juga coklat, pala, juga ada keju. Jadi macam-macam ya Tribuners. Silakan yang mau beli. Ini kue Cinanya. Sekarang kita mau lihat Ibu proses pembuatan. Ada kue pica poci. Ada apa lagi? Gacor. Cakar bongkar, lepose, macam-macam. Banyak banget ya. Oke Tribuners, yuk kita intip seperti apa sih pembuatannya. Oke, selamat datang di Dapur Lakaco. Ini lagi ini ya. Nah ini kuenya Kakak Putri. Ini kue ya bagian apa namanya, bagian luarnya yang mau kue dibikin. pica poci ya? Ini kue pica poci ya guys. Tribuners, ini kue pica poci. Luarnya. Nanti dalamnya ada flan. Iya, flan. Pakai flan. Flannya lagi dibuatin ya? Ya, lagi dibikin. Ini. Nah, itu ada bahan-bahan untuk bahan-bahannya udah ditakar dan sebagainya. Ini prosesnya kan sini. Nah Bu Eka, ini kan salah satu kue yang paling hits di Dapur Lakaco itu kan kue pica poci. Nah apa aja sih bahan-bahan untuk membuat kue pica poci ini? Iya, ini Kak Putri bahan-bahannya. Ini kita menggunakan terigu sudah dicampur, kemudian juga ini adalah coklat. Ya. Harga coklat sekarang lagi naik guys. Kemudian ada apa namanya nih? Gula, dan kita pakai SP. Kemudian ini ada mentega. Ya, sesudah ini kita akan ayo Tribuners ke sini Kakak Putri. Oke. Nah, ini adalah proses pengocokan. Kita mixer ya. Jadi semua bahan-bahan tadi dicampur satu di sini, di mixer. Kita mixer. Nanti setelah mixer baru nanti kita panggang. Oke. Setelah panggang nanti hasilnya seperti ini Tribuners.
Ini hasilnya ya. Sekali mixer kayak gitu Ibu bisa dapat berapa Kalau loyang? ini satu ini 4. Oke. Kita 1 kali 4, 1 kali 4. Nah, ini dia. Di ovennya berapa lama Bu? Ovennya ini sekitar 20 menit. Nanti ya Tribuners, kita akan melihat seperti apa proses pembakarannya di oven. Ya. Setelah dicampur dulu ya Ibu? Ya, dicampur. Mau kita lihat ini aja dulu apa? Kakak Puput untuk kita Pembuatan flan. Oh, ya. Iya. Ini pakai apa aja nih Bu Eka? Oke. Ini untuk flannya kita pakai terigu, kemudian pakai maizena, susu, dan kita gunakan mentega. Ini tidak gunakan gula ya, Tribuners, karena terlalu manis kalau kita pakai. Karena Bu Ekanya udah manis. Karena aku udah cantik dan manis. Karena ownernya dan karyawannya semuanya manis-manis. Jadi ini digunakan susu SKM. Susu SKM aja tanpa menggunakan gula ya. Ini kita akan aduk. Ini prosesnya agak lama di sini. Sekitar berapa lama Bu? Ini bisa 20 menit gitu. Bisa, bahkan kadang-kadang. Boleh Putri aduk-aduk Bu? Boleh, silakan Kakak Putri. Tribuners. Belajar bikin kue. Nah ini kan diaduknya selama 20 menit. Terus ya gimana sih kita tahu kalau si adonannya ini udah mateng? Ya dia kalau udah matang dia bunyi bluk 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 bluk. Gitu ya, bluk 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 gitu ya. Harus ada bunyi bluk 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 ya guys. Jadi Tribuners, untuk kita tahu bahwa ini udah masak atau belum itu ketika dia sudah meletup-letup gitu ya. Berarti udah benar-benar matang. Karena kalau enggak nanti dia masih mentah. Jadi ini lumayan lama lah di sini prosesnya ya. Jadi harus sabar ya. Sabar. Ini benar-benar harus sabar sampai dia sampai dia meletup-letup. Kalau di sebelahnya ada apa lagi tuh? Ini kita mau bikin wajib, mau bikin macam-macam ini ya. Jadi banyak ya produknya, bukan cuma kue poca-poca, tapi tadi ada berbagai kue dengan nama yang unik-unik. Iya. Jadi Kak Putri, ini itu di sana kayaknya masih ada sedikit. Nah ini Van Houten harus wajib disaring karena ini lihat nih ada geringgil-geringgilnya ya. Jadi ini wajib disaring coklat Van Houtennya ini. Nah sesudah ini tercampur dengan baik, kemudian ini nanti kita akan kasih terigu. Ini udah campuran macam-macam di sini ya. Nanti aku boleh tuang? Boleh, silakan Kak Put. Sekarang ya? Iya. Oke, ini dia Tribuners. Kita sekarang saatnya masukin terigu. Kita ayak-ayak. Aduh, belajar bikin kue ya Bu sebelum kawin. Iya, biar bisa bikin buat suami. Iya. Amin. Oke. Iya. Setelah itu dicampur ya. Dicampur-campur. Setelah diaduk terus kita tambahin apa lagi? Setelah diaduk ini kemudian kita tambahin mentega. Ini menteganya harus dikasih cair-cair dulu. Ada yang sudah cair sekali. Ini karena tadi lampu pas mati ya, jadi agak. Oke. Ini kita masukkan. Sambil diaduk. Ini dulu iya. Oke, dikasih hancur-hancur sekali. Ini jangan terlalu dipanaskan sampai dia mendidih sekali ya, Kakak Put, karena nanti mempengaruhi tekstur dari bolunya. Jadi ini dia masih ada semacam mentega yang belum terhancurkan sekitar mungkin 50%. Nah kemudian baru dimasukkan ke sini. Oke.
Sambil diaduk ya, langsung diaduk. Jadi Tribuners setelah dicampur kayak gini, terus kita apain lagi Bu? Dituangkan ke Iya, loyang? kakak pun langsung dimasukkan ke dalam loyang. Ini nanti dibagi 4. Oke. Ya. 1, 2, 3, 4. Berapa kali tuangan nih Bu? Tergantung dari Tergantung. 7. Jadi Bu Eka setelah kita taruh di loyang, terus langsung dipanggang. Oke. Ya. Langsung dipanggang ya, Tribuners ya. Ini dipanggang ini sekitar 20 menit api atas bawah ya. Kita wajib hentak-hentakan dulu supaya gelembung itu bisa hilang. Tribuners, ini kita lihat flanya yang sudah masak ya, tandanya dia meletup-letup. Kakak Linda bentar ya. Ini bluk-bluk ini ya, guys. Nah, Tribuners lihat dikasih close up dulu. Nih, bluk-bluk. Nah, ini tandanya dia udah masak. Ya, jadi kekentalannya seperti ini ya, Tribuners. Oke. Tandanya udah siap dan kita akan apply ke kuenya, ke roll coklat. Oke, kita matiin. Silakan, Kakak Linda. Ya, kita lihat ke sini. Ya. Oke. Nah, nanti Kakak Linda nih kan. Jadi Bu setelah fly-nya matang, berarti langsung di-apply? Langsung, iya. Nggak nunggu dingin dulu? Oh, iya. Ini kita timbang supaya sama ya, kita sama. Oke, kemudian kita akan apply. Nah, kita apply di sini. Ini prosesnya agak tricky ya, karena dia harus basisnya itu banyak. Jadi ciri khas dari kue pica poci banyak banget. Oh iya, fly-nya melimpah Tribuners, melimpah ruah. Oh jadi seporsi itu fly-nya harus semangkok ya? Bu, sehari itu Bu Eka bisa memproduksi berapa banyak kue? Kita ini 40, rata-rata 40 sehari ya. Kalau pada saat Natal tuh 100 ya, Tribuners. Jadi di hari-hari tertentu dia membludak. Nah, yang sekarang ini rata-rata tuh 40 sampai 50. Tergantung dari pesanan juga. Kadang-kadang kalau pesanan ya banyak, tapi rata-rata tuh 40 sampai 50 sehari. Jadi emang karena Bu Eka juga dibantu sama karyawan-karyawan yang cantik-cantik. Ya, karyawan yang cantik-cantik, baik hati, tidak sombong. Mereka semuanya semangat dan kerjanya luar biasa ya. Tanpa mereka saya nggak bisa apa-apa guys. Jadi ini diratakan dulu ya sampai dia agak sedikit dingin. Baru kemudian digulung. Nah, pada saat proses penggulungan ini kalau sedikit mungkin gampang ya, tapi karena ini dia meluber-luber kekeput, jadi sedikit susah. Apalagi dia kan sedikit cair kayak gini ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang ya. Ini melalui berbagai percobaan. Ini kalau untuk fly-nya sendiri tuh 5 kali dibikin. Jadi ketika pertama terlalu keras ya hasilnya. Gampang dibentuk, tapi setelah selesai keras. Kemudian ditambah air lagi, ditambah susu, tambah macam-macam, dibikin lagi. Kebalikan, dia terlalu cair. Ketika dingin juga masih terlalu cair, juga nggak bagus. Jadi ini yang sudah pas. Trial and error terus. Trial error tuh 5 kali untuk ini. Kalau untuk kue Cina tuh 36 kali. Wow. Jadi kita nggak, karena ini kan ciptakan resep sendiri ya. Jadi memang susah gampangnya tuh ya sudahlah. Kita tahu bahwa untuk rasa dan sebagainya. Awal-awal tuh pakai gula, kemudian kok rasa terlalu manis, gulanya dikurangi, tapi kok rasanya kurang enak. Ditambah susu, tapi kok rasa
itu setelah 5 kali, sudah hasilnya seperti ini. Jadi Tribuners nggak bisa nemuin kue pica poci di tempat lain karena emang ini khas dari dapur Lakaco. Iya, ini dari mungkin mau dicoba, Seput. Kita coba ya guys. Oke. Kita masuk ke proses penggulungan ya Bu ya. Kita lihat Kakak Putri bisa guys. Deg-degan. Kakak Putri coba. Ayo Tribuners kita lihat dulu. Coba Ibu contoh. Oke, jadi pertama tangannya gini. Oke, kemudian kita tekuk sedikit ke foot. Oke, kemudian kita tekan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekan. Oke, ininya diangkat. Ini tangannya di sini. Tekan lagi tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bisa kan? Ini terus ini. Mantap, berhasil, hore. Ini gini. Oke. Dah? Ya. Berhasil, hore. Seperti ini ya, Tribuners. Sudah selesai. Nanti kita taruh di sana ya. Di bagian sini, ya. Ini dia agak tricky. Ini berat banget. Aduh. Berapa kilo nih guys, Tribuners? Ini langsung kita taruh di sini ya. Nah Tribuners, tadi kita udah lihat semua proses pembuatan kue sama Bu Eka. Sekarang Bu Eka kita mau tanya-tanya nih seputar dapur Lakaco. Tribuners mungkin mau tahu banyak hal tentang dapur Lakaco ini. Pertama kita mau tahu dulu gimana sih ceritanya sampai Ibu bisa bikin dapur Lakaco ini. Ide awalnya tuh gimana? Ya, Kak Putri, jadi dapur Lakaco tuh sebenarnya perjalanannya itu udah sangat panjang gitu ya. Kenapa dinamakan dapur Lakaco? Karena biasanya kan anak saya tuh banyak ya, jadi untuk mau bikin sesuatu yang proper kayak gram-gram dan sebagainya itu kan agak sedikit susah ya, makanya langsung dibikin kacau-kacau gitu, cuman pakai ukuran sendok gitu, gelas apa. Nah kalau ketika kuenya tuh dibawa ke sekolah, dulu saya masih jadi guru, dibawa ke sekolah, Ibu Eka resepnya dong. Ya memang karena bikinnya kacau-kacau, resep apa? Bukannya kau aja ya, tapi memang tidak ada resepnya, jadi bikinnya kacau-kacau pakai sendok. Nah itu awalnya, jadi kacau-kacau. Jadi kuenya ini namanya apa Ibu Eka? Kue kacau-kacau. Jadi tapi itu udah lama sekali. Terus dari kapan tuh Bu? Jadi tahun 2024 kemarin tanggal 8 Agustus sudah mulai pensiun, sudah mulai persiapan pensiun, kemudian mulai membuat PRT halal dan sebagainya. Jadi tahun lalu, tepatnya secara sah ini itu Kapur. Kalau dapur Lakaco sendiri namanya mungkin ada kepanjangannya gitu Ibu. Iya. Orang dengarnya kan kayak unik banget. Soalnya kacau kan. Iya. Jadi Lakaco sendiri sebenarnya kepanjangan dari langsung katong coba. Oh, langsung katong coba. Langsung katong coba ya. Jadi maksudnya diharapkan ketika lihat kue ini langsung makan, langsung coba gitu, dan enak gitu hasilnya. Oke. Dan tadi juga Ibu Eka udah perkenalkan kuenya. Ini di meja Tribuners udah ada beberapa kue. Ibu mungkin bisa kasih tahu dulu ada apa aja ini? Oh ya. Jadi ini Tribuners, ini namanya kue pica poci. Di dalamnya ini fla, dan flanya tadi udah dilihat ya, banyak banget ya. Ini yang tadi kita buat. Ini yang kita buat ini ya, teman-teman. Dan ini yang best seller di dapur Lakaco. Kalau ini best seller karena memang yang pertama namanya unik ya, kemudian rasanya juga memang ya alhamdulillah ya, Tribuners semuanya suka gitu. Karena rasanya nggak terlalu manis. Jadi ini tidak pakai gula flanya ya, Tribuners, benar-benar ini
pure SKM karena kan udah manis gitu ya. Jadi aman untuk pengguna diabetes. Aman. Asal jangan kebanyakan ya. Semua yang kebanyakan itu kan gak bagus ya. Nah, yang ini gacor selai nanas ya. Ini homemade. Ini 80.000. Kalau yang tadi tuh 130, ini 80.000 ya. Ini nanasnya ini homemade, kita bikin sendiri, diparut dan sebagainya. Dimasak sendiri, Kaput. Jadi rasanya memang enak ya, karena memang sendiri. Buatan tangan Bu Eka. Iya, anak-anak juga bikinnya juga enak. Dan ini ada kue Cina. Kue Cina. Kalau di Ambon dibilang kue Cina, kalau biasanya umumnya tuh kue pia. Ini rasanya coklat. Nah, kita tuh Tribuners bikinnya tuh banyak banget. Ada rasa kacang hijau, kemudian ada juga rasa pala, rasa keju. Ini kebetulan yang ada ini rasanya adalah rasa ini rasa coklat. Anak-anak muda biasanya suka itu. Anak-anak muda coklat, kemudian orang tua-tua kebanyakan itu kacang hijau. Ya. Nah, selain itu kita juga bikin banyak. Tadi aku juga sempat lihat ada banyak banget kue-kue kering yang lucu-lucu banget. Kue-kue kering, kue kasenggel, kemudian kue sagu keju, kemudian ada juga kue ulang tahun, ada juga es pisang hijau. Wow, banyak banget. Ada apa lagi banyak? Sampai nggak tahu udah mau disebutin. Banyak banget. Soalnya hobinya makan. Tribuners. Jadi karena hobinya makan jadi harus masak. Iya, karena senang masak. Tadi kan udah rasa juga es pisang hijaunya. Enak, gimana? Recommended, enak banget. Kan? Apalagi udah mau menuju Ramadan ya, Bu. Ya. Pisang hijau selalu dicari-cari sampai kapan. Oke, Bu Eka, ini namanya kayaknya unik-unik banget nih picapoci dan nggak akan Tribuners temukan di tempat-tempat lain. Kayak tadi picapoci, kemudian juga ada gacor gitu, ada laipose juga. Itu tuh unik banget. Kenapa sih Ibu bisa punya ide untuk namain kue-kuenya unik-unik kayak gitu? Ya Kaput, jadi kita tuh punya filosofi tuh gini ya. Manusia tuh kalau diberikan dua pilihan untuk lihat dan sebagainya, misalkan ada berita A, pembangunan masjid atau pembangunan gereja di desa A. Berita kedua, janda genit terjepit di lift menjerit-jerit. Di antara dua berita tadi, mana yang paling banyak dilihat, paling banyak dilirik, didengar? Pasti yang unik-unik yang kedua kali ya, Bu. Kaput. Kenapa? Karena manusia itu memang dasarnya tuh kepo, penasaran. Nah, kalau kita bikin kue ini, sebenarnya kan kue ini kan kue coklat nih. Cuma kalau coklat itu bulan, kemudian ayam peram. Ini tuh benar-benar SKM saja, nggak pakai gula. Kemudian untuk menggulung tekniknya itu agak sedikit agak tricky ya, tapi tadi bisa menggulung berarti keren. Jadi itu harus banyak banget ini flanya. Nah, limpah. Iya, itu agak sedikit tricky. Nah, makanya itu apa yang harus kita cari? Kalau kita bikin ini adalah kue sokol datar, pasti orang tidak tertarik. Udah biasa. Ya. Makanya dibikinlah kue picapoci. Kenapa nama picapoci? Karena dalam bahasa Ambon, bahasa pergaulan ya, picapoci. Wow, gitu. Wow, picapoci menyala abangku Naskari. Picapoci seperti itu ya. Wow, keren gitu ya. Ya diharapkan nama-nama kue ini bikin orang penasaran, dan itu benar ketika dimasukkan ke media sosial dia viral karena dan emang melekat di ingatan orang ya. Kemudian selain itu ya memang rasanya yang enak sih. Jadi nama-nama itu memang sengaja dipilih yang unik-unik sehingga orang tertarik untuk membeli. Setelah membeli rasanya itu enak, mereka akan balik lagi. Karena namanya itu kayak laipose, itu di dalamnya ada abon gitu ya, rasanya asin dan sebagainya. Padahal ini tuh biasa-biasa aja. Nah, ketika mereka makan udah enak, mereka akan balik lagi. Dan selain nama-namanya yang unik nih Tribuners ya, Dapur Lakaco ini sangat viral sekali Bu kalau kita lihat di media sosial, apalagi di TikTok gitu. Orang semuanya pada nyari gimana sih cara bikin kue picapoci, tapi nggak ada Tribuners, nggak ada di tempat lain, cuma ada di Dapur Lakaco.
Nah, Ibu Eka sendiri kalau kita lihat tuh emang benar-benar memanfaatkan media sosial ya, Bu ya. Mungkin bisa diceritakan kenapa sih sampai bisa benar-benar aktif banget. Bahkan saya lihat tuh balesin komen satu-satu. Gimana ceritanya tuh, Bu? Iya, jadi untuk para UMKM, selain produk kita yang memang bermutu, berkualitas, maka saat ini kita harus memanfaatkan media sosial karena memang media sosial ini adalah salah satu wadah marketing yang sangat luar biasa. Kita harus melakukan branding setiap hari dan itu memang salah satu cara marketing yang sangat ampuh, efektif di saat ini. Dan ini gratis, nggak susah-susah. Orang sekarang gampang, kemudian kita live, lalu kemudian mereka beli. Dan media sosial ini sampai di luar negeri juga bisa kan. Makanya kalau yang ada pesan ke sini tuh biasanya dari Jakarta, semuanya tuh pesan melalui media online, dan menurut saya kalau tidak dimanfaatkan untuk para UMKM sangat rugi. Jadi marketing yang konvensional ini harusnya sudah mampu dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini. Jadi emang kalaupun produknya rasanya enak-enak, tapi kalau nggak dipasarkan juga orang nggak bakalan tahu. Betul. Ya, Bu ya, dan nggak bakalan selaris punya Bu Eka. Betul. Bu, biasanya kalau sehari itu bisa terjual berapa banyak? Oke, kalau normalnya sekarang 40 sampai 50. Kalau pada saat mau Natal kemarin kita sehari itu kita bikin 100. Jadi 50% kalau menurut saya di saat-saat kayak begini ya lumrah lah, apalagi perekonomian kita saat ini lagi sepi ya, alhamdulillah. Kue Pica Poci itu masih tetap stabil, gitu. Dan emang untuk harganya sendiri, Tribuners ini worth it banget ya, segede ini. Ini Kue Pica Poci Tribuners kalau kalian pegang berat banget dan emang gendut, tapi harganya cuma berapa tadi, Bu? 130. 130. Orang bakalan kaget karena kalau dilihat sekilas dipikir-pikir kayaknya sekitar 200-an atau 170-an karena gede banget. Nggak kayak kue-kue bolu yang biasa kita lihat yang kecil-kecil itu ya. Wow, dan ini Bu udah dipasarkan di mana aja? Kalau ini kan melalui online, ya sudah 11 kabupaten sudah di Jakarta, Bandung, seluruh Indonesia lah, karena kan mereka pesannya tuh kan melalui online, dalam arti mereka pesan untuk saudara-saudaranya yang di sini. Jadi misalkan, Bu, kami ingin banget diberikan ke saudara saya yang ada di Batu Meja, yang ada di Galala, itu kebanyakan gitu. Oke, Ibu harapannya untuk dapur La Kaca sendiri seperti apa ke depannya? Harapan saya lebih banyak bisa menyerap tenaga kerja. Karena saat ini kami punya 7 dan sebenarnya masih banyak sekali yang DM. Ibu Eka, saya bisa jadi karyawan, atau Ibu Eka bisa kerja, atau Ibu Bunda bisa nggak saya kerja di sana, saya butuh bla 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 bla. Nah, dengan harapan semakin banyak peminat dari kue-kue di Dapur La Kaca, tentu kami akan membuat lebih banyak varian-varian dan tentu saja akan lebih banyak menyerap tenaga kerja. Harapannya sih seperti itu, bisa banyak terserap tenaga kerja. Dan tadi Tribuners kita juga sempat melihat kedekatan Ibu Eka dengan semua pekerja yang ada di sini benar-benar erat banget ya. Mereka tuh kayak bukan lagi kerja yang lagi mikirin beban kerja, tapi enjoy banget. Kedekatan mereka dengan Bu Eka tuh udah kayak keluarga ya, Bu ya. Bisa diceritakan seperti apa sih sehari-hari Ibu sama mereka di sini? Ya, jadi kita di sini punya moto bekerja dengan penuh perasaan cinta, ya. Jadi kalau kita bekerja dengan penuh perasaan cinta tuh kita nggak bakalan capek. Seperti kita kalau pacaran, biar kita punya cowok itu jauh sampai di setan mau beranak lagi kan, ujung-ujungnya tetap kita ke sana dan sebaliknya. Kenapa? Karena itu perasaan cinta. Nah, sama seperti ini, kita selalu memulai dengan tos, bismillah, mudah-mudahan Dapur La Kaca laris manis ya. Kemudian ya kita bekerja, dan setelah selesai bekerja kemudian kita akan melakukan refleksi. Jadi duduk di meja, kemudian hari ini kita punya kue ini, bahan bakunya ini, contoh terigu, telur, apa-apa, hitung harganya sekian. Oke. Kedua, biaya karyawan, makan, listrik, air, semuanya dihitung sampai selesai. Kemudian kita dapatkan modalnya dikali 20%. Kemudian kita dapat hasil keuntungannya itu, misalkan kalau ini dibagi berapa.
Jadi saya berharap ke depan mereka ini bisa jadi pengusaha-pengusaha juga. Jadi mau ibu melibatkan mereka juga ya. Jadi bukan seperti karyawan yang mereka tidak tahu apa-apa. Jadi mereka tahu keuntungannya tuh berapa. Oh, saya hari ini bikin keuntungannya tuh sekian. Dan mereka diajarkan itu. Oke, silakan ini dihitung berapa keuntungannya. Ibu, ketemu belum ada untung di sini. Oke, berarti ini harus dikasih masuk ini gitu. Jadi mereka diajarkan bagaimana manajemen yang baik itu kayak bagaimana gitu. Jadi Bu Eka nggak pelit ilmu ya? Oh, tidak sama sekali. Supaya tetap cantik biar tetap awet muda. Aduh. Jadi ketika pensiun kayak begini gini Kaput, walaupun pensiun kan kita masih tetap berkarya nih, karena ya tujuan kita untuk hidup bermanfaat bagi orang lain, jadi terang dan garamnya dunia gitu. Jadi ketika kita hidup bermanfaat bagi orang lain, insya Allah banyak rezeki yang datang. Seperti itu. Dan Bu Eka ini juga Tribuners ternyata menjadi guru kursus begitu ya, guru kursus bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat di sampingnya ada ini nih, Banprog Global Skills Training Junior Administrative Assistant tahun 2024. Bu Eka mungkin bisa diceritakan juga ternyata selain jadi owner Dapur Lakaco, Ibu juga menerima kursus bahasa Inggris ya. Jadi Tribuners, kami ini kan awal mulanya tuh dari Smart English Course. Itu di tahun 2006 itu kita udah ada. 2002 ketika saya pindah dari Tulehu ke sini. Nah, dari 2002 itu kita sudah buka kursus bahasa Inggris karena saat itu setelah konflik sosial itu tidak ada yang namanya kursus bahasa Inggris di mana-mana, makanya kita buka. Nah, sampai dengan hari ini. Nah, ada bantuan-bantuan dari pemerintah ke pemuda-pemuda yang belum bekerja, ke pemuda-pemuda yang memang putus sekolah. Mereka akan dilatih untuk bagaimana bisa belajar bahasa Inggris sehingga dengan memiliki kompetensi bahasa Inggris tersebut diharapkan mereka bisa bekerja. Kemudian juga itu dari BPVP. Kemudian juga kejuruan pembuatan roti dan kue. Nah, mereka juga diajarkan cara membuat roti, kue, dan ini tidak ada kayak sembunyi ilmu gitu. Ini semua mereka bisa buat. Kan orang lain kan mereka nggak mau. Iya. Tapi ini benar-benar mereka buat bisa. Kecuali memang kue pica poci ini resepnya ini saya sendiri yang memang tidak ada. Ya, jadi selain itu saya juga adalah narasumber untuk kegiatan produktivitas di Naker Trans, mengajar kewirausahaan. Ya, alhamdulillah. Ketika kita pensiun masih bisa berkarya. Jadi Tribuners Bu Eka ini emang benar-benar multi talent banget, serba bisa, semuanya bisa. Oke Bu Eka, terakhir mungkin untuk Tribuners silakan ajak untuk membeli semua produk yang ada di Lakaco atau juga mungkin ajakan untuk Tribuners yang mau kursus bahasa Inggris masih bingung mau kemana, silakan nih Bu. Baik, untuk Tribuners yang cantik-cantik, yang cakep-cakep ya. Masa muda itu nggak terulang 2 kali ya. Jadi manfaatkan waktu saat ini. Jangan main dengan segala sesuatu yang tidak ada gunanya ya. Waktu itu begitu cepat berlalu. Gunakan waktu untuk mengisi kompetensi diri. Entah itu kursus bahasa Inggris, entah itu masak, apa saja. Karena kita harus punya grow mindset. Punya pemikiran yang selalu berkembang, belajar. Karena ketika kita investasi dari leher ke atas, maka insya Allah itu pekerjaan akan mudah datang. Karena hoki itu akan datang dengan semua persiapan. Ya. Kalau kemudian kita tidak punya persiapan, percuma. Jadi manfaatkan waktu, jangan berleha-leha. Itu sudah tidak zamannya lagi. Ayo semangat kita UMKM, walaupun penghasilan sedikit, tetapi hidup kita berarti. Tidak jadi sampah masyarakat. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Bu Eka. Aduh Bu Eka, terima kasih banyak atas ilmunya. Kemudian juga udah kasih kita kesempatan untuk melihat bagaimana proses pembuatan kue-kue di Dapur Lakaco. Sukses terus, sehat terus. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tribuners jangan lupa untuk datang ke Dapur Lakaco atau juga bisa hubungi TikTok dan juga Instagramnya Dapur Lakaco untuk pesan semua kue-kue yang recommended ini. Oke Tribuners, saya Putri Utami dan Ibu Eka pamit. Kita ketemu lain waktu. Amato. Terima kasih. Danke semuanya. Oke.
lagi bersama Putri Utami di sini. Dan di liputan UM kali ini Putri ingin mengajak Tribuners semua untuk mengunjungi salah satu UMKM yang sudah terkenal banget di Kota Ambon. Apalagi kalau bukan Dapur Lakaco. Nah, produk apa aja sih yang ada di Dapur Lakaco ini? Yuk ikutin keseruan Putri di sana dan akan kita lihat nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.